Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Boleh duduk? Boleh. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur yang mana pada hari ini kita masih diberikan sehat lahir dan batin. Tidak lupa salawat beserta salam mari kita limpahkan ke junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad dan keluarganya, sahabatnya, amin sampai ke kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar PAI. Sebelum belajar, Bapak akan kita bacakan bersama-sama niat untuk mencari ilmu. Angkat tangannya, ikuti Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu thalabal ilmi bima nawa bihis salafus sholih. Niat saya mencari ilmu seperti niatnya salafus sholih. Amin. Baik, Bapak akan absen. Siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah ya. Kita lanjutkan materi kita, yaitu berkaitan dengan bab 5 jujur dan menepati janji. Sebelumnya kita sudah belajar bab iman kepada hari kiamat. Ya. Tentu saja hari kemarin itu, minggu kemarin itu sudah membahas iman kepada hari kiamat itu termasuk rukun iman yang berapa? Rukun iman yang berapa hari kiamat? 5. Alhamdulillah masih ingat ya. Nah, maka dari itu hari ini Bapak akan lanjutkan jujur dan menepati janji. Sebelum kegiatan pembelajaran ini Bapak lanjutkan, kira-kira di benak kamu apa yang dimaksud dengan jujur? Ada yang tahu? Bapak mana? Boleh angkat tangan. Oke, silakan Bapak Anwar. Apa yang dimaksud dengan jujur? Jujur adalah sikap yang dimiliki seseorang yang senantiasa berpijak pada kebenaran. Oke, jujur itu berkata apa adanya, intinya tidak berbohong. Oke, ada yang mau menambahkan kelompok lain sebelum dilanjutkan? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan saja. Bapak akan menayangkan sebuah slide yaitu berkaitan dengan materi jujur dan menepati janji. Oke, kita lanjutkan. Pertama-tama kalian harus diperhatikan dulu peta konsep. Setelah kalian belajar materi jujur ini, kompetisi dasarnya dan tujuan pembelajarannya, kalian harus mengetahui apa pengertian jujur, klasifikasi jujur, serta hikmah berperilaku jujur. Yang terakhir implementasi atau penerapan sifat jujur ini. Nah, ini peta konsepnya atau mid konsepnya. Paham? Alhamdulillah. Oke, lanjutkan. Pengertian jujur. Tadi sudah disebutkan oleh kelompok pertama, hampir sama. Alhamdulillah ya. Jujur ini adalah sikap yang dimiliki seseorang yang senantiasa berpijak pada kebenaran, yang terhindar dari indikasi kemunafikan. Artinya berkata apa adanya, tidak berbohong. Itu jujur. Tidak ada manipulasi, tidak ada basi-basi atau pura-pura, baik itu dalam berucap, bertindak dan yang lainnya. Sampai sini paham pengertian jujur? Oke, kita lanjutkan. Ini dari Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Ahzab ayat 70 ya. Kita baca bersama-sama. Ikuti Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Kata
Allah. Dan ucapkanlah perkataan yang benar atau perkataan yang jujur. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, masih berkaitan dengan dalil jujur. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah berkata bahwa An Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, apa ayatul munafiki salatun, ya? Tanda-tanda orang yang munafik itu ada 3. Apa saja? Yang pertama, idza addatsa kadzaba. Jika berkata dia berdusta atau berbohong, tidak jujur. Kemudian wa idza wa'ada akhlafa. Jika berjanji mengingkari. Kemudian wa idza tumina khana. Dan jika dipercaya itu hianat. Ya. Oke. Dari kedua dalil tersebut ada bentuk-bentuk kejujuran. Yang pertama jujur dalam perkataan, yang kedua jujur dalam perbuatan. Ketika konteksnya jujur dalam perkataan, berarti kita harus berbicara sesuai dengan keadaan, dengan jangan dilebih-lebih, menggibah itu jangan. Ya. Kemudian jujur dalam perbuatan. Contoh, kamu izin kepada orang tua sekolah. Berarti kalau sekolah harus ada di sekolah, jangan ada di gunung atau di laut dan yang lainnya, ya. Harus ada di sekolah. Oke, kita lanjutkan next. Ketika kita mempelajari perilaku jujur, ada hikmah, intisari kebaikan yang dapat kita ambil. Yang pertama, itu bernilai ibadah. Kalau kamu berperilaku jujur, berarti kamu meningkatkan ibadah, ya. Kemudian mendatangkan memberikan ketenangan batin. Oke, memberikan ketenangan batin. Kalau kita berkata jujur, kira-kira takut tidak? Tidak. Berarti itu memberikan ketenangan batin. Kalau sebaliknya kita berbohong, hati kita akan takut tidak? Takut. Jadi terbayang-bayang, saya berbohong, takut ketahuan, takut dan yang lain. Kemudian mendapatkan kepercayaan besar. Ini orang yang jujur ini akan mendapatkan kepercayaan yang sangat besar, luar biasa. Yang keenam, menegakkan norma dan sendi-sendi kebaikan. Ya. Kemudian memperkokoh proses berbangsa dan bernegara. Lanjutkan next. Nah, implementasi jujur baik di sekolah, rumah atau lingkungan. Contohnya, kalau di lingkungan sekolah, sederhana dengan tidak menyontek ketika ujian. Kamu kemarin sudah melaksanakan ujian, seandainya mencontek berarti Anda tidak jujur. Ya. Kemudian di rumah, pulang tepat waktu ketika izin keluar rumah. Di lingkungan, kita jujur mengelola keuangan kalau kita terlibat di RT atau RW atau kepanitiaan yang lain. Sampai sini paham anak-anak? Alhamdulillah. Oke, selesai. Terima kasih. Tugasnya hari ini silakan kalian searching di Google, ya, contoh-contoh perilaku jujur perkataan dan perilaku jujur perbuatan. Silakan Bapak beri waktu 5 menit. Anggap. Silakan searching, keluarkan handphonenya. Contoh-contoh perilaku jujur. Handphonenya keluarkan. Oke, waktunya habis. Setelah itu boleh setiap kelompok mengumpulkan hasil contoh yang sudah dituliskan di kertas. Silakan bawa kertasnya, kumpulkan ke depan satu orang saja. Oke, terima kasih ya, anak-anak sekalian. Berarti Anda sudah memahami
berperilaku jujur. Mudah-mudahan bisa mengimplementasikan dan menerapkannya di lingkungan, terutama lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada yang ditanyakan dulu? Ya. Paham? Paham. Alhamdulillah. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silakan lanjutkan dengan pelajaran yang lainnya.